Nah, dewa ini dikenal sebagai dewa penguasa laut. Sumpah gatel pakai ini. Dipatok ular kepala gue, sumpah. Kena buntutnya. Ah, buset, ada kawatnya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Barcelona. Jadi yang pertama itu adalah anyong. Arigato. Jangan lupa di like, di kumain. Selamat isu, selamat siang, dan selamat malam untuk semua surgiber Anwar yang selalu setia untuk like, komen, surgiber. Welcome to the jungle di kelas Anwar. Nah guys, pada biasanya kan kalau Anwar nih, kan sama coach-coach handal ya, yang langsung order datang kan, diterbangkan dari negara-negaranya. Tapi welcome to my today. Hari ini aku akan mendatangkan diri aku sendiri. Biasanya kita kan selalu traveling kan, kemana-mana kan. Jadi kita tuh selalu ketika datang coach dari negara, sumpah, ini pala gue kayak ketusuk kawat. Ini ngapa ularnya turun sih? Lu belum makan ya ular? Nah jadi hari ini aku bakal ngajak kalian semuanya untuk kembali ke zaman dahulu kala. Apa? Kalian bilang penjajahan? Oh no, tidak ya. Aku gak bakal bawa kalian ke penjajahan-penjajahan, tapi kali ini aku akan membawa kalian ke kerajaan-kerajaan Yunani. Nah, kalian pengen tahu nggak? Nih, aku kasih tahu ya. Nah, Yunani ini kan memang terkenal banget kan dari sejarahnya aja. Filosofinya education untuk my life in come from war. Dunia itu apa? World ya. World itu kan tentang yang namanya dewa-dewa. Bahkan ada nih ya setengah dewa yang jadi-jadian. Katanya juga dia memang mitosnya, aku juga nggak tahu nih ya. Ini terlahir keturunan setengah dewa dan setengah manusia. Dan katanya mitosnya mereka itu mempunyai kekuatan yang sangat super. Nah kebanyakan dewa Yunani ini digambarkan seperti manusia. Tapi dilahirkannya itu katanya nggak akan tua-tua. Terus dia kebal terhadap apapun, nggak bisa terlihat. Dan tau gak sih, tiap dewa juga mempunyai karakteristik sendiri. Tapi aku juga nggak tahu sebenarnya ini kisah nyata atau hanya sebagai mitos dari negara tersebut. Misalnya kalau kita kan punya cerita-cerita zaman dulu ya, misalnya kayak si Malin Kundang, ya nggak sih? Terusnya ada Malin Kundang yang nikah sama ibunya siapa sih? Sangkuriang, Sangkuriang. Nah itu kan juga kan mitos atau kita nggak pernah tahu itu bener apa enggak guys. Sumpah gue berat pakai baju ini ngap. Tapi jujur ya guys, tapi sejauh ini ya itu adalah sebuah sejarah yang harus kita hormati keberadaannya gitu. Terusnya juga di Indonesia juga kan percaya ya sama yang namanya malaikat gitu. Kalau misalnya kalian bingung nih, aku bakal ngasih tahu ke kalian ya tentang tugas dewa-dewa ya. Yang pertama nih aku kasih tahu sama kalian itu tentang cerita yang diambil dari Hesiodos ya dalam karyanya Theogonia. Jadi begini ceritanya guys ya, aku kasih tahu ya. Awal mulanya itu adanya dewa-dewa ya, awal Yunani muncul itu dari chaos. Chaos tuh with this is chaos. Oh chaos, you know chaos. Yang berarti sebuah kekacauan, tidak adanya aturan dan juga tata tertib di dunia tersebut. Namanya juga bahasa Yunani ya, jadi kalau dibaca itu chaos. Chaos kalau di Yunani itu artinya koas. Bukan koas. Koas mah dokter yang praktik ya. Chaos berasal dari chaos, tapi tulisannya chaos. Kalau di Indonesia chaos itu baju, t-shirt, you know. Ya kalau dibaca tuh chaos gitu ya. Ekspresinya harus meyakinkan. Chaos gitu, chaos ya. Nah terus katanya nih guys, chaos ini muncullah saudara-saudara perdewaan. Yang pertama itu ada Gaia. Nih tulisannya adalah Gaia ya, Gaia. Nih, agak nyata lagi. Nah ini ejaan dari bahasa Yunani nih. Ini G. Ini A. Ini I. I jadi stripnya tuh panjang. Ini artinya lingkrang. Lingkrang itu
Action membaca. Gaya. Nah, gaya ini dalam bahasa Yunani yang artinya adalah Dewi Bumi. Nah, gaya juga. Bentar ya, aku dapat informasi dari otak aku. Oh ya, katanya Gaya itu dikenal sebagai ibu dari semua dewa-dewa. Dan juga setelah munculnya si Gaya tadi, lalu muncul dewa lainnya, yaitu Eros. Tulisannya kayak gini ya, Eros nih. Ini kan Gaya, ini Eros nih. Nih lihat ya. Tuh seperti ini, buruan liatin. Tuh, liatin. Ini Eros. SW gitu tulisannya. Ini katanya artinya adalah dewa cinta atau nafsu seksual. Oh my god, nafsu seksual. Ada juga namanya Tartaros. Tartaros ya, Tartaros tulisannya begini nih. Tartaros nih, mana tulisannya Tartaros? Ini aku mau ini harus notice ke kalian ya, kalian lihat nggak yang nonton nih? Tartaros mana nih? Lihat. Liatin buruan sini. Liatin. Tap itu saya itu. Tartaros, tapi tulisannya ada S-nya karena S itu adalah aksen dari Yunani. S, ada S-nya gitu, S ya. Nah ini artinya kalau misalnya di Yunani itu ya, dia itu adalah dewa perut bumi atau suatu tempat yang jauh di bawah tanah yang kelam dan kejam. Ini information yang sangat edukatif ya. Terusnya juga nih, aku ngasih tahu nih. Terus setelah ada Taros ya, tadi si dewa seksual, ada juga Erebos. Erebos yang tulisannya gini, Erebos ya. Ini Erebos, ini the next coming soon, ini aku garis ya. Nih. Tuh, gini liatin. Itu ya, tuh. Tuh, ini Erebos. Kalau bahasa Yunani seperti ini. Dia artinya adalah dewa kegelapan. Terus ada juga Nyx. Nyx ya, pakai S. Tulisannya gini. Tuh, simple. Nyx. Nah, ini adalah Dewi Malam. Nyx ini adalah istri Erebos. Tadi si Erebos yang kita bahas di atas ya. Terus gimana kan si Nyx sama si Erebos ini katanya saudara. Tapi saya juga agak tahu di datanya di mana. Karena mereka tuh nggak punya catatan catatan sipil yang menandakan bahwa mereka itu bersaudara gitu. Tapi ya gimana ya, yang namanya sejarah pasti udah ada orang terdahulu tuh yang selalu mencanangkan. Mencanangkan apaan sih? Merencanakan katanya gitu. Tapi dia jadi pasangan dan melahirkan 2 anak. Lanjutin gak ya? Lanjutin aja kali ya. Tapi anaknya siapa? Nah terus juga nih aku ngasih tahu ya. Terus kelanjutannya nih tanpa pasangan pria. Oh si Gaya. Jadi si Gaya itu katanya melahirkan Uranus ya. Dewa langit dan Pontos ya. Dewa laut. Terus Uranus kemudian jadi suaminya si Gaya. Dari hubungannya mereka terlahirlah para titan pertama. Nih aku kasih tahu. Yang terdiri dari 6 titan pria. Yaitu Chaos, Otos, Krios, Krenos, Hyperion, Lapetos, Okenos, serta 6 titan wanita. Ada Menopause. Kok Menopause? Yaitu Menemosin, Phoebe. Nah nggak tahu nih tulisannya bagaimana, pokoknya Phoebe aja gitu. Terus katanya masih ada lagi nih. Katanya perasaan ini persaudaraan para dewa-dewi banyak banget ya. Ada Rhea, Rei, Geina, Themis, Teknis, Zeus. Aku juga bingung tulisannya kayak gimana. Pokoknya kayak gitu dah. Nah ini ada nama panjang-panjangnya juga nih. Aduh kepala gue sumpah gatel pakai ini. Dipatok ular kepala gue sumpah. Kena buntutnya. Buset ada kawatnya. Ternyata kalau kita berbicara tentang Yunani itu nggak akan kelar-kelar 1 hari 1 abad ya bertahun-tahun. Karena kenapa? Yunani itu ya kita kudu tahu. Memang orang tuh pengetahuan tentang Yunani itu ya memang walaupun ada makanan, ada tempat wisata. Tapi yang lebih menariknya adalah ya tadi tuh sejarah-sejarahnya yang nggak lekang oleh waktu. Sejarah yang memang cerita-cerita terdahulu tentang Yunani gitu. Kalian bingung nggak? Aku aja bingung guys, pokoknya kalau berbicara itu karena kita sekarang udah banyak banget ahlinya. Kalian tinggal googling aja ya. Sekarang banyak
tentang pembelajaran online gitu. Karena kita kudu banyak yang namanya pengetahuan. Nah, untuk membuka mata batin, mata pikiran dan mata hati kalian, seperti apa sih Yunani dan beserta dewa dan dewinya? Habis ini aku bakal reka adegan nih guys. Seperti apa contoh-contoh nama dewa dewinya dan juga cara berpakaian mereka seperti apa. Look at that nih, penasaran? Ya, sama aku juga penasaran. Tapi kayaknya aku nggak penasaran deh. Lebih baik kalian yang penasaran ya. Seperti apa? Langsung aja. Nah guys, nak nuy, Itu Thailand ya. Kita lagi bahas Yunani. Nah guys, kalau tadi kita kan udah tahu tentang Yunani itu dengan berbagai macam dewa-dewanya. Nah, aku bakal ngasih tahu nih ya. Untuk dewa yang pertama itu untuk cara berpakaiannya itu ada Zeus. Nah, buat yang belum tahu, jadi Zeus itu adalah raja para dewa dalam mitologi Yunani. Nah, kalau Zeus ini adalah disimbolkan biasanya dewa langit dan juga petir. Nah, untuk simbolnya itu adalah petir, elang, banteng, dan pohon X. Nah, Zeus biasanya itu digambarkan oleh seniman Yunani dalam posisi berdiri nih ya, lihat ini ya. Memegang apa namanya? Memegang kayu ya. Apa sih bahasanya tuh memegang petir? Ya petir lah ini. Dan duduk di tahtanya gini. Nah, kalau sekarang ini aku menggunakan pengaplikasiannya. Ini ada kain putih yang dengan totol-totol ya. Terus ada selendang panjang sedada ya nih. Ini aku hanya ibarat kata ya, mencontohkan gitu, bukan the real of seperti ini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah Dewi Hera. Biasanya kalau Dewi Hera itu digambarkan dengan dewi penuh dengan keagungan dan penuh nikmat nih. Kalau Andro sendiri ya, dia menggunakan long dress ya, tuh penuh dengan kompal kampil begini. Tangannya buntung ditambah lagi sama bros emas. Bros emasnya kebetulan saya belum ada. Tadi dipinjem sama tukang emas. Ini kagak ada. Terus pakai wig panjang dan lihat aku menggunakan mahkota ular. Jatuhnya kok ini Rocky Kidul ya? A few moments later. Dan biasanya Dewi Hera itu dia menggunakan tongkat batu mutiara yang bisa digantikan dengan tongkat Sailor Moon. Hopla hopla, hopla hopla. Dengan kekuatan Dewi Bulan, ketek dulu kemana-mana. Dengan kekuatan Dewi Bulan, datanglah. Ring. Dan selanjutnya adalah dewa Poseidon ya. Nah, dewa ini dikenal sebagai dewa penguasa laut. Laut, sungai dan juga danau. Dan dia memang cocoknya di perairan gitu loh guys, yang berhubungan dengan air-air ya. Nah, biasanya Poseidon ini memiliki senjata berupa Trisula nih ya, yang bisa menyebabkan banjir dan juga gempa bumi. Nah, sekarang nih ya, ini Anwar mencontohkan modelannya gini. Menggunakan ekor putri duyung nih, ibarat kata ada lah ya di situ tuh, mermaid ya, brewok, kumis sama rambut-rambut penuh dengan uban ya guys. Dan ini trisulanya 3 jari. Dia yang mengutuk biasanya orang-orang yang nakal, yang serakah sama laut, yang suka nyari ikan tuh pakai bom, pakai segala macam tuh. Ntar dewanya marah, dewa laut gitu. Dan selanjutnya adalah dewa Hades. Kalian tahu? Karena dewa Hades itu dikenal sebagai dewa penguasa dunia bawah tanah yang gelap. Dan dunia Hades adalah tempat tinggal roh orang mati yang suram dan berkabut. Disebut dengan Erebos, you know. Nah, kalian bisa lihat. Kurang lebih dia akan seperti ini dan membawa anjing. Kalian lihat? Dan selanjutnya adalah Dewi Athena, atau biasa kalau orang-orang umum itu menyebut dengan Dewi Kebijaksanaan, kerajinan tangan, puisi, seni, obat, dan kepeperangan dalam aspek perencanaan strategis dalam mitologi Romawi. Nah, si Dewi Athena ini merupakan dewi perang, juga dikenal sebagai dewi yang menolong para pahlawan Yunani. Nah, ini aku bisa lihat ya. Jadi kurang lebih itu begini. Dia membawa sebuah kayak boneka ada sayapnya, ya. Ini bawa antena TV tadi gua ambil dari genteng nih. Sebuah kembang. Dia selalu dengan tebar senyum. Guys, jadi tadi adalah informasi tentang sejarah Yunani. Mudah-mudahan ini bisa membantu, bisa memberikan knowledge, inspiring yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Tapi I'm sorry guys,
Di sini aku hanya mencontohkan ya. Jadi mohon maaf kalau salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Ini hanya bercanda. Yang benar kita ambil, yang buruknya ya kita buang sama-sama. Mudah-mudahan selalu always inspiring ya. Information yang dari aku edukatif, inspiratif. Apa sih yang itu namanya? Komunikatif, komunikata mah kuis. Pokoknya komunikata buat kalian semuanya. Thank you banget. Jangan lupa guys, don't follow ya. Don't follow, don't panic, and at home aja. Di lonceng, di subscriber, pokoknya semuanya ditonton. Karena tanpa bantuan kalian, aku nggak bisa bertambah terus. Thank you banget. Bye.